Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan perkenalkan nama saya Dwi Karnoto Mutarom dari Prodi Manajemen dengan nomor NIM 2001026149. Kali ini saya akan membuat tugas video untuk Bahasa Indonesia mengenai tugas video akhir layanan masyarakat. Yang akan saya bawakan adalah pentingnya kita membayar pajak kendaraan. Pertama-tama, apa sih pajak kendaraan itu sendiri? Nah, pajak kendaraan bermotor atau PKB yang menjadi bagian dari UU Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) adalah pajak atas kepemilikan dan atau penguasaan kendaraan bermotor. Adapun yang dimaksud dengan kendaraan bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor ataupun peralatan lain. Dikutip dari news.ddtc.co.id. Nah, enak banget mereka. Kok tiba-tiba anu aja? Dasarnya apa? Nah, dasar hukum dari pemungutan pajak adalah pajak kendaraan bermotor sebagaimana yang didefinisikan pada pasal 1 angka 12 dan 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 adalah pajak atas kepemilikan dan atau penguasaan kendaraan bermotor. Dalam pelaksanaan pemungutan dilakukan di kantor bersama Samsat. Kantor bersama Samsat ini melibatkan 3 instansi pemerintah, yaitu Badan Pendapatan Daerah, Kepolisian Daerah Republik Indonesia, dan PT Persero Asuransi Kerugian Jasara Harja. Nah, jadi udah ada dasar hukumnya tuh. Dasar hukumnya tuh yaitu tadi pasal 1 angka 12 dan 13 UUD Republik Indonesia nomor 28 tahun 2009. Nah, kalau sudah gitu emang manfaatnya untuk kita apa? Nah, manfaat dari pajak kendaraan sendiri adalah PKB merupakan satu dari 5 jenis pajak yang termasuk dalam pajak provinsi dan merupakan sumber pendapatan daerah yang penting untuk membiayai pemerintah daerah dan juga pembangunan daerah. Ada 5 manfaat PKB bagi daerah. 5 manfaat tersebut adalah yang pertama, merupakan salah satu sumber pendapatan daerah. Yang kedua, berguna untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah. Yang ketiga, berguna untuk pembangunan dan atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum. Yang keempat, membantu peningkatan pendapatan kabupaten atau kota. Dan yang kelima, meningkatkan ketenangan dan kepastian hukum bagi wajib pajak. Nah, contoh simpelnya adalah bagi kita itu adalah jalan raya itu dibaikin tuh yang lubang-lubang. Jadi kita bisa lebih aman menggunakan jalan. Nah, terus besaran dari pajak kendaraan itu berapa sih? Untuk motor dan mobil umumnya itu dianya dipatokin dari nilai jual kendaraan bermotor tersebut dikalikan 2% dan akan terus naik selaras dengan motor keberapa atau mobil keberapa yang dimiliki. Maksudnya itu semakin banyak motor yang kita punya atau mobil yang kita punya, maka persenan dari pengkalian tersebut akan lebih besar. Untuk kurang lebihnya itu biasa 200.000 sampai 500.000 ke atas. Nah, untuk kita tahu kapan itu berlakunya adalah dia berlaku yang untuk pajaknya itu ada dua ya. Yang pertama ada yang per tahun, itu 1 tahun sekali, dan ada yang per 5 tahun, itu untuk STNK-nya. Nah, untuk kita cara bayar pajaknya sendiri itu sangat mudah sekali. Kita tinggal datang ke kantor Samsat. Kantor Samsat yang contohnya yang seperti ini. Nah, lalu kita ambil nomor antrian, kita mengantri, lalu kita dipanggil, berikan KTP dan juga STNK tersebut, nanti tinggal di data dan bla 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 bla, lalu kita bayar dan selesai. Nah, cukup mudah bukan? Kita sebagai warga negara Indonesia serta pemuda Indonesia, kita harus melek kepada pajak dan kita harus patuh pada peraturan yang ada di Indonesia agar memajukan Indonesia itu sendiri. Dan ini semua kan sebenarnya juga memiliki manfaat yang sangat besar untuk diri kita pribadi. Mungkin segitu saja yang bisa saya sampaikan. Untuk kurang lebihnya, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Sampai jumpa.